Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan mengikuti mata kuliah akuntansi keuangan. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, bagaimana kalau kita berdoa dulu ya adik-adik? Baik, Ibu akan memimpin doa pada hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup ya, selesai. Sebagaimana biasanya, pada pertemuan pertama, saya akan sampaikan bahwa mata kuliah akuntansi keuangan ini terdiri dari 3 SKS adik-adik selama 16 kali pertemuan. Yang mana mata kuliah ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Ibu Nurifmah Hidayah, dan juga partner saya yaitu Pak Muhammad Syafaat. Tapi untuk pertemuan pertama akan dibawakan oleh sama saya, Ibu Nurifmah Hidayah. Oke, bagaimana kita sudah bisa lanjut di materi ya? Baik, Bu. Oke. Nah, untuk memulai perkuliahan sebelumnya kita harus mengetahui kontrak belajar. Tapi kan kalau kontrak belajar itu kalian sebenarnya sudah tahu pada umumnya. Jadi mahasiswa wajib hadir selama 75% pertemuan atau 12 kali pertemuan. Terus yang seperti saya bilang tadi, proses belajar mengajarnya yaitu jumlah SKS yaitu ada 3, yang mana terdiri dari 16 kali pertemuan. 2 kali pertemuan adalah UTS dan UAS. Untuk penilaiannya, untuk penilaiannya itu adalah kehadiran itu 10%, UASnya 30%, UTS 40%, dan tugas adalah 20%. Etika perkuliahan seperti biasa, saya rasa kalian sudah cukup dewasa untuk mengikuti perkuliahan akuntansi keuangan dan mata kuliah lainnya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang mana diharapkan setelah belajar mata kuliah akuntansi keuangan kalian diharapkan untuk mencapai 3 poin ini, yaitu pertama, kalian mampu untuk menjelaskan standar akuntansi keuangan umum yang berlaku. Kedua, kalian mampu untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan umum yang berlaku. Dan ketiga, mampu menyajikan dan menganalisis akun-akun aset pada laporan posisi keuangan, yang mana berdasarkan standar akuntansi keuangan umum yang berlaku. Jadi 3 hal ini itu wajib kalian bisa capai setelah mengikuti mata kuliah akuntansi keuangan. Nah, kita akan masuk ke materinya adik-adik. Jadi akuntansi keuangan itu kan outputnya adalah laporan keuangan. Nah, dalam menyusun sebuah laporan keuangan itu tidak sembarang. Ada beberapa aturan dan juga standar yang berlaku agar dalam menyusun laporan keuangan itu secara rapi dan secara standar, sesuai standar dan hukum yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan komite audit. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu akuntansi keuangan, kita harus tahu dulu apa itu akuntansi. Ya, di sini kalian kan pasti sudah kalian pasti sudah pernah atau sudah tahu, tidak asing di telinganya lagi apa itu akuntansi. Ya, betul, akuntansi itu merupakan teknik pencatatan dari sebuah transaksi ekonomi yang bersifat finansial. Oke, jadi akuntansi seperti yang dibilang di sini, akuntansi memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan untuk membantu dalam membuat keputusan yang menyangkut perusahaan tersebut. Jadi hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan, yang mana laporan keuangan itu gunanya untuk para kepentingan, yaitu stakeholder, investor, kreditor, seperti itu ya adik-adik. Sampai sini paham ya? Ya, Bu. Jadi ini adalah ruang lingkup akuntansi. Ruang lingkup akuntansi itu ada banyak adik-adik. Ada akuntansi keuangan seperti yang saat ini kita pelajari, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi pemerintahan, akuntansi perpajakan, juga ada auditing dan akuntansi keperlakuan dan ruang lingkup lainnya. Jadi akuntansi itu dia punya ruang lingkup luas ya cakupannya, tidak hanya di akuntansi keuangan, jadi luas cakupannya begitu. Nah, apa
Apa itu stakeholders? Jadi stakeholders itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, yang mana dia akan mengambil keputusan setelah melihat atau membaca laporan keuangan dari perusahaan tersebut, dan dia akan di situ dia akan kesimpulan dan membuat kesimpulan dan keputusan apakah dia mau untuk menginvestasikan sahamnya di perusahaan tersebut karena melihat atau membaca laporan keuangan tersebut, seperti itu. Nah, ini adalah jenis laporan keuangan dan pemakaiannya. Sini kita bisa lihat pihak eksternal dan pihak internal merupakan pemakai. Jadi ada dua pemakai, yaitu pihak eksternal dan internal. Apa outputnya? Yaitu laporan keuangan. Nah, ini output dari akuntansi tersebut, laporan keuangan. Yang mana laporan keuangan itu terdiri dari apa? Isinya apa saja itu, Ibu? Jadi laporan keuangan itu isinya adalah neraca, rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan lainnya. Itu adalah isi dari laporan keuangan. Oke. Nah, ini adalah financial statement and financial reporting. Ini adalah standar yang mengatur sebuah akuntansi keuangan. Jadi ini standarnya yang disebut financial statement dan financial reporting, atau standar-standar yang mengatur, aturan-aturan yang mengatur dalam menyusun laporan keuangan. Jadi tidak sembarang gitu, yang mana terdiri dari economic entity, financial statement, dan additional information. Nah, ini ada tujuan dari laporan keuangan atau tujuan dari laporan keuangan menurut standarnya, yaitu memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor yang ada dan yang potensial serta pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan rasional mengenai investasi dan keputusan lainnya. Oke. Nah, ini isi dari laporan keuangan tersebut, yang mana terdiri dari neraca, seperti tadi Ibu bilang, rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan, dan juga tadi catatan atas laporan keuangan. Ini penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan, seperti itu. Ini adalah Financial Accounting Standard Board. Jadi standar itu tidak dibuat langsung kayak tulis secara sembarangan begitu. Jadi ada memang yang mengaturnya. Jadi dewan komite yang membuat standar-standar dalam membuat standar-standar akuntansi yang berlaku umum. Jadi mereka inilah yang membuat standar akuntansi yang berlaku umum. Jadi tidak dibuat kayak sembarang begitu ya, adik-adik. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian terakhir, ini adalah organisasi profesi akuntansi di Indonesia. Jadi selain outputnya itu laporan keuangan, nah otomatis kan ada profesi yang yang terikat atau yang dijadikan profesi sebagai akuntansi, sebagai seorang akuntansi, termasuk Ibu sendiri. Ini adalah profesi di bidang akuntansi, yaitu sebagai dosen di bidang akuntansi, yang mana dibilang itu sebagai akuntan pendidik. Nah, profesi lainnya selain Ibu yaitu bisa menjadi akuntan publik. Gunanya apa akuntan publik? Itu akan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Terus bisa menjadi auditor. Auditor itu adalah ada dua, bisa auditor seperti akuntan publik dan juga auditor pemerintah, yang mana kalau auditor pemerintah itu memeriksa laporan keuangan di pemerintahan kayak SKPD, kampus, institut, perguruan tinggi, seperti itu. Terus selain itu ada juga akuntan manajemen. Akuntan manajemen itu adalah tidak beda jauh juga, tapi dia yang mengatur dan mengelola akuntansi. Dia mengatur dan mengelola akuntansi akuntansi manajemen. Bagaimana memanage kondisi finansial keuangannya sebuah akuntansi, seperti itu. Terus di sini juga ada akuntan. Nah, di sini ada dibilang akuntan pendidik. Nah, salah satunya Ibu itu adalah merupakan akuntan pendidik, seperti itu. Nah, ini adalah komite IAI-nya yang mengatur dari profesi akuntansi tersebut. Ya, jadi kesimpulannya dari penjelasan Ibu tadi, bagaimana menurut kalian standar akuntansi keuangan saat ini? Ya, terus apakah bisa diterapkan ketika menyusun laporan keuangan?
dan perlukah standar akuntansi keuangan tersebut. Nah, dari pembelajaran ini kita selama 7 kali pertemuan pertama dan bersama Ibu dan juga bersama Pak Syafaat, outputnya kalian harus mengetahui cara menyusun laporan keuangan, isi akun-akunnya, akun-akun apa saja yang dan memahaminya dari laporan keuangan tersebut, serta kalian harus agar bisa kalian terapkan di dunia praktek ketika kalian lulus nanti. Oke? Sampai situ saya rasa apakah sudah kalian bisa terima dan bisa paham? Oke. Kalau paham, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih. Demikian kuliah hari ini adik-adik. Apakah ada pertanyaan? Baik. Atau kurang jelas? Oke. Cukup, Bu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi dan pertemuan kedua dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Makasih, Bu. Ya.